Wahai jiwa yang merindu, tahukah engkau bahwa ada sebutan yang begitu halus, begitu lembut, dan begitu rahasia, sehingga tidak ada satupun malaikat yang mencatatnya, tidak ada telinga makhluk yang dapat mendengarnya, bahkan udara di sekitarmu pun tidak ikut membawanya. Ia adalah zikir yang tidak melesat ke langit melalui udara, melainkan langsung naik dari lubuk hatimu yang paling dalam, menembus segala tabir, menuju kepada yang maha hadir, tanpa perantara, tanpa pembawa, tanpa saksi selain Allah semata. Banyak dari kita melafalkan zikir dengan suara yang terdengar jelas, diucapkan dengan lisan yang bergerak, namun belum banyak yang mengetahui adanya zikir yang sesungguhnya, zikir yang tersembunyi, zikir rahasia yang hanya diketahui oleh hamba dan Tuhannya. Pernahkah engkau bertanya, adakah sebutan yang begitu murni, begitu bersih, sehingga tidak tercampur sedikit pun dengan pandangan makhluk lain? Adakah cara menyebut nama Allah yang begitu dekat, seakan engkau berbicara langsung kepadanya, tanpa ada jarak, tanpa ada lapis langit yang memisahkan, tanpa ada siapapun yang mendengar selain Dia, yang maha mendengar lagi maha mengetahui? Inilah zikir yang paling lembut, yang paling menyejukkan, yang menjadi rahasia para kekasih Allah, yang menyatukan hati dengan penciptanya tanpa suara, tanpa gerak, tanpa diketahui oleh siapapun di dunia ini. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam dan penuh hikmah tentang zikir sir, zikir rahasia yang hanya hidup di dalam kedalaman hati, yang tidak sampai ke telinga malaikat, namun langsung sampai ke hati Allah. Kita akan mengungkap bagaimana cara melakukannya, mengapa ia begitu istimewa, dan mengapa para ahli makrifat menyebutnya sebagai zikir yang paling murni dan paling dicintai oleh Yang Maha Esa. Tetaplah menyimak pembahasan ini hingga akhir, saudaraku yang dikasihi, karena mungkin apa yang akan kita temukan bersama ini akan mengubah cara engkau mengingat Allah selamanya. Dan di akhir perjalanan ini, insya Allah, kita akan mengetahui rahasia zikir yang tidak memerlukan suara, tidak memerlukan gerak, namun justru itulah zikir yang paling kuat, paling hidup, dan paling dekat dengan kasih-Nya. Apa itu zikir sir? Saudaraku yang dikasihi, marilah kita merenung bersama bahwa zikir itu memiliki tingkatan yang berlapis-lapis, sebagaimana lapis-lapis langit yang naik menuju ke hadirat Allah. Ada zikir yang diucapkan dengan suara yang terdengar jelas, hingga orang yang berdiri di sampingmu pun dapat mendengarnya. Ada zikir yang diperdengarkan kepada dirimu sendiri, cukup lisan yang bergerak namun suaranya hanya sampai pada dirimu sendiri. Dan di atas semuanya itu, di tingkatan yang paling halus, paling murni, dan paling rahasia, terdapatlah zikir sir, zikir yang tidak keluar dari hati, tidak bergerak pada lisan, tidak terdengar oleh telinga, bahkan tidak tergetar oleh udara sekelilingmu. Ia adalah sebutan yang hidup di dalam kalbu, yang lahir dari kedalaman jiwa, yang hanya diketahui oleh engkau dan Tuhanmu semata. Kata sir sendiri bermakna rahasia, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata, dan tidak terjangkau oleh pendengaran makhluk. Maka zikir sir bukanlah sekadar zikir yang diperlambat suaranya, bukan pula zikir yang dikecilkan volumenya hingga hampir tak terdengar. Bukan demikian. Zikir yang demikian itu masih termasuk zikir lisan, masih ada bunyi yang tercipta, masih ada getaran yang menyebar, masih ada perantara yang menyampaikannya. Sedangkan zikir sir itu adalah zikir yang berhenti di dalam hati. Lisan telah diam, bibir telah tenang, namun di dalam sanubari yang paling dalam itu, nama Allah terus menyebut, terus mengalir, terus menyala, bagaikan pelita yang tak pernah padam. Para ulama dan ahli makrifat menjelaskan bahwa zikir sir itu adalah zikir yang seluruhnya berpusat pada batin, di mana lisan telah beristirahat, namun hati tetap berbicara dengan Tuhannya.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerangkan bahwa zikir itu memiliki jasad dan ruhnya. Jasad zikir adalah ucapan lisan yang terdengar, sedangkan ruh zikir adalah zikir hati yang tersembunyi. Ketika seseorang berzikir dengan lisannya, ia telah mengirimkan pesan kepada Allah melalui udara dan pendengaran. Namun ketika seseorang berzikir dengan hatinya dalam zikir sir, ia berbicara langsung dengannya, tanpa perantara, tanpa bunyi, tanpa jarak, seakan-akan hamba itu berdiri di hadapan Allah dan menyebut namanya hanya dengan kekasih hati. Ibnu Athaillah menjelaskan lebih dalam bahwa zikir sir itu bukanlah pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan usaha yang berat, melainkan ia adalah keadaan hati yang terus-menerus mengingat Allah, sehingga menyebut namanya sudah menjadi sifat alami hatinya, sama seperti air yang selalu mengalir ke bawah atau api yang selalu menyala ke atas. Zikir ini tidak terputus ketika lisan diam, tidak terhenti ketika engkau sedang makan atau minum, tidak hilang ketika engkau sedang berbicara dengan orang lain, karena ia bukanlah bunyi yang dihasilkan oleh bibir, melainkan cahaya yang terus menyala di dalam dada. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara zikir biasa dan zikir sir. Zikir biasa itu dimulai ketika engkau berniat untuk mengucapkannya, dan berakhir ketika engkau berhenti mengucapkannya. Namun zikir sir itu justru sebaliknya. Ia tidak dimulai dengan niat yang disengaja pada setiap kalimatnya, dan tidak berakhir ketika engkau berhenti berusaha mengucapkannya. Ia telah menjadi sifat hati, telah menjadi makanan dan minuman bagi jiwa, telah menjadi nafas bagi kehidupan batinmu. Sebagaimana engkau tidak perlu berusaha untuk bernafas setiap kali menarik nafas, karena nafas itu sudah menjadi kebutuhan alami tubuh. Demikian pula zikir sir itu telah menjadi kebutuhan alami bagi hati yang telah mengenal Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 25, yang artinya, "Dan ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai." Ayat ini menjadi dasar yang paling kuat bagi para ulama dalam memahami hakikat zikir sir. Allah sendiri yang memerintahkan hambanya untuk menyebut namanya di dalam hati, dengan suara yang tidak dikeraskan, dengan kerendahan hati dan rasa takut kepadanya. Maka zikir yang paling didengar oleh Allah bukanlah zikir yang paling keras suaranya, melainkan zikir yang paling tulus hatinya, yang paling dalam kesendiriannya, yang paling rahasia pengabdiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditanya oleh para sahabat, zikir apakah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, zikir yang tersembunyi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku adalah Tuhan yang maha mengetahui rahasia, dan siapa yang menyebutku dalam hatinya, aku akan membalasnya dengan kebaikan yang tidak diketahui oleh makhluknya. Dan barang siapa yang menyebutku di tempat yang sunyi dan sepi, aku akan menyebutnya di tempat yang penuh berkah dan keramaian di hadapan para malaikatku." Itulah sebabnya para ahli makrifat berkata bahwa zikir sir itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh zikir lisan. Di antaranya adalah ketenangan hati yang luar biasa, karena ketika engkau berzikir secara rahasia di dalam hatimu, engkau merasa seakan-akan hanya ada engkau dan Allah di dunia ini. Segala keramaian, segala gangguan, segala pandangan makhluk menjadi hilang dan tidak berarti lagi, karena hatimu sedang berbicara langsung dengan yang maha segala sesuatu. Dan di samping itu zikir ini jauh lebih bersih dari rasa riya dan pamer, karena tidak ada orang yang mendengarnya, tidak ada orang yang melihatnya, sehingga yang memotivasi hamba untuk terus berzikir hanyalah kasih dan kerinduan kepada Allah semata. Saudaraku, bayangkanlah betapa indahnya keadaan itu. Di tengah keramaian orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, hatimu diam-diam menyebut nama Allah. Di tengah malam yang sunyi, ketika semua makhluk sedang tidur, hatimu terus bercakap-cakap dengan penciptamu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, selain Dia yang maha hadir
di setiap tempat, dan setiap waktu. Inilah zikir yang menjadi penenang jiwa, yang menjadi cahaya di dalam kegelapan, yang menjadi penolong di saat kesempitan. Zikir yang tidak memerlukan suara, tidak memerlukan gerak, namun justru itulah zikir yang paling kuat, paling dalam, dan paling dekat dengan kasih Allah. Demikianlah hakikat zikir sir, zikir rahasia yang menjadi rahasia kasih antara hamba dan Tuhannya. Bukanlah sesuatu yang sulit dicapai, bukan pula sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Ia terbuka bagi setiap hati yang mau membersihkan dirinya, yang mau merenung, yang mau menyendiri dengan Tuhannya, walau hanya sejenak di setiap harinya. Apakah engkau ingin mengetahui selanjutnya bagaimana cara mengamalkan zikir sir ini, dan apa saja tanda-tanda bahwa hati kita telah mulai hidup dengan zikir rahasia ini? Tetaplah menyimak, saudaraku, karena rahasia yang sesungguhnya baru saja akan kita buka bersama. Teknik dan tata cara mengamalkan zikir sir secara zahir dan batin menurut para ahli makrifat dan guru sufi termasyhur. Saudaraku yang dikasihi, zikir sir bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa usaha, melainkan ia adalah buah dari latihan yang tekun, dari kesabaran yang mendalam, dan dari kebersihan hati yang terus dijaga. Para guru sufi dan ahli makrifat telah mewariskan metode yang teratur, lembut, namun mendalam, bagi siapa saja yang ingin mendekatkan hatinya kepada Allah melalui zikir rahasia ini. Mereka mengajarkan bahwa zikir sir harus dibangun di atas dua pilar yang saling melengkapi, yaitu tata cara zahir dan tata cara batin. Tanpa keduanya, zikir itu hanya akan menjadi getaran yang hilang dan tidak akan sampai ke kedalaman jiwa yang sesungguhnya. Mari kita mulai dari tata cara zahir yang menjadi pintu masuk dan penunjang kesempurnaan zikir ini. Para ulama dan sufi sepakat bahwa sebelum memulai zikir sir, hendaknya seorang hamba membersihkan dirinya terlebih dahulu, sebagaimana hendak menghadap Allah di dalam sholat. Berwudu dengan sempurna, membersihkan badan, memakai pakaian yang suci dan bersih, adalah tanda penghormatan lahiriah kepada nama Allah yang akan disebut di dalam hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa zikir yang diterima adalah zikir yang dimulai dengan kesucian lahir dan batin, karena Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Kemudian pilihlah tempat yang tenang, yang terhindar dari keramaian dan gangguan pandangan makhluk. Duduklah dengan posisi yang tenang dan mantap, menghadap arah kiblat, sebagaimana duduk di dalam sholat. Pejamkan kedua mata perlahan-lahan, bukan karena tidur, melainkan agar pandangan mata tidak menarik hati keluar, sehingga pandangan hati dapat beralih ke dalam, menuju sumber segala cahaya. Letakkan kedua tangan di atas paha dalam keadaan tenang dan rileks, tanda bahwa engkau telah melepaskan segala urusan, dan tidak ada yang akan kau pegang selain pertolongan Allah semata. Sebelum menyebut namanya, awali dengan memohon ampun dan membaca Al-Fatihah sebagai penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai pembuka jalan yang berkah. Kosongkanlah sejenak pikiran dari segala urusan dunia, pelepasanlah beban-beban yang selama ini kau pikul, dan hadirkanlah rasa kerendahan hati, rasa takut, dan rasa kasih kepada Allah. Bayangkanlah seakan-akan engkau sedang berdiri sendirian di hadapan Allah, tidak ada siapa-siapa selain Dia, dan Dia sedang memandangmu dengan penuh kasih sayang. Setelah keadaan zahir demikian terjaga, mulailah masuk ke dalam tata cara batin yang menjadi inti dan ruh dari zikir sir. Para sufi termasyhur seperti Syekh Naqsyaband dan Syekh Yusuf Al-Makassari mengajarkan bahwa zikir sir dimulai dengan mematikan lisan, menahan bibir agar tidak bergerak, dan membiarkan hati yang berbicara. Jangan ada satupun bunyi yang keluar, jangan ada getaran yang terdengar oleh telinga. Biarkan nama Allah tumbuh dari dalam hati, diucapkan oleh kesadaran yang paling dalam, seakan-akan bukan engkau yang menyebutnya, melainkan namanya itu sendiri yang bergetar di dalam sanubarimu. Ada metode yang diajarkan oleh para ahli makrifat
agar zikir sir dapat meresap dan menetap di dalam hati, yaitu dengan mengaitkan zikir pada nafas. Setiap kali engkau menarik nafas, hadirkanlah di dalam hati rasa kasih dan kerinduan kepada Allah. Setiap kali engkau mengeluarkan nafas, sebutlah di dalam hati namanya dengan lembut dan penuh penghormatan, bukan dengan usaha yang keras, bukan dengan paksaan, melainkan mengalir begitu saja, sebagaimana nafas itu sendiri mengalir tanpa diperintah. Pada awalnya mungkin hati terasa berat dan lambat, namun teruslah berlatih dengan lembut, dan perlahan-lahan engkau akan mendapati bahwa nama Allah itu telah menyatu dengan nafasmu, sehingga setiap tarikan dan hembusan nafas adalah zikir kepadanya. Beberapa guru sufi mengajarkan untuk memusatkan kesadaran di tengah dada, di tempat hati berada. Bayangkanlah nama Allah itu tertulis dengan cahaya yang lembut di dalam hatimu, dan setiap kali engkau menyebutnya, cahaya itu semakin terang dan meluas, menerangi dadamu, menerangi seluruh tubuhmu, dan menerangi segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Namun ingatlah, bayangan itu bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mengumpulkan hati kepadanya. Yang terpenting bukanlah melihat cahaya, melainkan merasakan kehadirannya, merasakan bahwa dia bersamamu, melihatmu, mendengarmu, dan menyayangimu. Ibnu Athaillah menambahkan sebuah rahasia yang sangat berharga, bahwa kunci zikir sir yang hidup adalah janganlah merasa lelah, janganlah berhenti hanya karena hati masih berkelana atau pikiran masih terganggu. Setiap kali hati lupa, kembalikanlah dengan lembut kepadanya, tanpa marah pada dirimu sendiri, tanpa putus asa, karena justru di saat engkau mengembalikan hatimu kepadanya itulah, zikir itu menjadi lebih kuat dan lebih tinggi kedudukannya. Teruslah mengulang dengan lembut dan istiqamah, hingga pada suatu saat, zikir itu tidak lagi memerlukan usahamu, melainkan ia berjalan sendiri di dalam hatimu, walau engkau sedang berbicara, bekerja, maupun beristirahat. Dan ada satu hal lagi yang sangat ditekankan oleh para ahli makrifat, yaitu menjaga hati di antara zikir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutnya dengan menjaga kehadiran hati, yaitu di waktu engkau tidak sedang berzikir secara khusus, tetaplah menjaga hatimu agar tidak lupa kepadanya. Jangan biarkan zikir yang sudah kau tanam menjadi kering karena kelalaian. Setiap kali ingat, sebutlah namanya di dalam hati, walau hanya sekejap mata. Maka zikir itu akan tumbuh dan berkembang, hingga menjadi pohon yang rindang di dalam hatimu, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak pernah putus. Tahapan yang diajarkan oleh para salik itu berjalan perlahan namun pasti. Mulailah dari beberapa menit setiap hari, bertambah demi bertambahnya kerinduan hatimu. Jangan terburu-buru, jangan memaksa, karena zikir sir adalah kasih yang tumbuh, bukan beban yang dipikul. Biarkanlah ia tumbuh dengan sendirinya, sebagaimana bunga tumbuh dari benih yang disiram dengan air kesabaran dan ketulusan. Maka insya Allah, engkau akan sampai pada tingkatan di mana hatimu tidak pernah sepi dari menyebut namanya, di mana dalam kesendirianmu engkau tidak merasa sepi karena dia selalu bersamamu, dan di mana setiap detak jantungmu menjadi bukti bahwa engkau hidup karena mengingatnya. Itulah tata cara zahir dan batin dalam mengamalkan zikir sir, menurut para ahli makrifat termasyhur. Bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai, bukan pula sesuatu yang hanya milik orang-orang tertentu saja. Ia terbuka bagi setiap hati yang mau membersihkan dirinya, yang mau menyendiri dengan Tuhannya, walau hanya sejenak di setiap harinya. Dan jika engkau terus melangkah di jalan ini, niscaya engkau akan menemukan rahasia yang lebih besar lagi, yaitu bahwa sesungguhnya bukanlah engkau yang menyebutnya, melainkan dialah yang menjadikan hatimu mampu menyebut namanya. Apakah engkau ingin mengetahui lebih lanjut tentang tanda-tanda bahwa zikir sir itu telah menetap di dalam hati, dan apa saja buah yang akan dirasakan oleh orang yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah secara rahasia? Tetaplah menyimak, saudaraku, karena keindahan yang sesungguhnya baru saja akan terungkap. Keutamaan dan tanda-tanda orang yang sudah sampai pada peringkat zikir sir. Saudaraku yang dikasihi,
Ketika seorang hamba telah sampai pada peringkat zikir sir, maka ia telah sampai pada salah satu makam yang paling mulia di jalan menuju Allah, bukan karena usaha dirinya semata, melainkan karena Allah telah membukakan pintu hatinya, sehingga zikir itu tidak lagi menjadi beban yang dipikul, melainkan menjadi nafas yang dihirup, menjadi cahaya yang menyala di dalam dada. Para ahli ma'rifat dan para guru sufi termasyhur telah menerangkan dengan rinci betapa agungnya keutamaan peringkat ini dan betapa indahnya tanda-tanda yang tampak pada orang yang telah sampai di sana. Mari kita awali dengan keutamaan yang luar biasa dari zikir sir. Yang pertama dan paling utama adalah Allah selalu mengingat hambanya yang senantiasa mengingatnya dalam rahasia hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian." Inilah janji Allah yang paling agung, bahwa jika hamba menyebut Allah dalam kesendirian hatinya, maka Allah pun menyebut hamba itu di hadapan para malaikat dan di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Allah berfirman, "Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika ia menyebutku." Maka ketika hamba menyebut Allah di dalam hatinya tanpa suara dan tanpa saksi, Allah pun menyertainya dengan kasih dan rahmatnya yang tidak terhingga. Keutamaan yang kedua adalah ketenangan hati yang sempurna dan tidak tergoyahkan. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du ayat 28 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram, dan ketenangan yang paling dalam dan paling murni itu justru lahir dari zikir hati yang tersembunyi, bukan dari zikir yang terdengar di telinga orang lain." Para sufi menjelaskan bahwa orang yang hatinya hidup dengan zikir sir, ia tidak lagi gelisah ketika dunia berubah, tidak lagi cemas ketika harta berkurang, tidak lagi takut ketika manusia membenci atau memuji, karena hatinya telah menemukan tempat berlabuh yang sejati, yaitu di hadirat Allah yang Maha Kekal. Ia tahu bahwa Dia yang bersamanya di dalam hatinya itu lebih dekat daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga apapun yang hilang dari tangannya tidak akan mengganggu ketenangan hatinya. Keutamaan yang ketiga adalah terjaganya hati dari rasa riya dan pamer. Karena zikir sir itu tidak diketahui oleh siapapun selain Allah, maka di sanalah keikhlasan tumbuh dan bersemi, tanpa campur sedikit pun dari keinginan dipuji atau dilihat manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa zikir yang tersembunyi itu adalah amalan yang paling bersih, karena di dalamnya tidak ada pujian manusia, tidak ada pandangan makhluk, tidak ada pengharapan pada balasan sesama. Maka amalan itu naik ke langit dengan sangat cepat, bersih dari segala kotoran hati, diterima langsung oleh Allah yang Maha mengetahui rahasia. Keutamaan yang keempat adalah terbukanya pintu ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, bukan hanya dengan lisan atau pendengaran, melainkan dengan pengalaman hati yang mendalam. Karena zikir sir itu adalah pertemuan langsung antara hamba dan Tuhannya tanpa perantara, maka di sanalah hamba mulai memahami sifat-sifat keagungannya, mulai merasakan kasih sayangnya, mulai menyadari bahwa Allah tidak jauh, tidak absen, tidak lalai, melainkan hadir di setiap detak jantungnya, di setiap nafasnya, di setiap gerak hidupnya. Dan keutamaan yang kelima adalah amalan yang tidak pernah terputus dan tidak terputus pahalanya. Karena zikir sir itu telah menyatu dengan nafas dan kesadaran hati, maka ia berjalan terus-menerus, baik ketika hamba sedang berbicara, bekerja, makan, minum, maupun tidur. Ia tidak terhenti karena lisan diam, tidak terputus karena urusan datang. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli ma'rifat, zikir lisan itu berakhir ketika bibir berhenti bergerak, dan lisan berhenti berbicara. Karena zikir lisan itu adalah pertemuan langsung antara hamba dan Tuhannya, maka di sanalah hamba mulai memahami sifat-sifat keagungannya, mulai merasakan kasih sayangnya, mulai menyadari bahwa Allah tidak jauh, tidak absen, tidak lalai, melainkan hadir di setiap detak jantungnya, di setiap nafasnya, di setiap gerak hidupnya. Dan keutamaan yang keenam adalah amalan yang tidak pernah terputus dan tidak terputus pahalanya. Karena zikir sir itu telah menyatu dengan nafas dan kesadaran hati, maka ia berjalan terus-menerus, baik ketika hamba sedang berbicara, bekerja, makan, minum, maupun tidur. Ia tidak terhenti karena lisan diam, tidak terputus karena urusan datang.
Tetapi zikir hati itu terus mengalir selagi hati itu masih berdetak, dan setiap detaknya dicatat sebagai amal yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Kemudian, adapun tanda-tanda orang yang telah sampai pada peringkat zikir sir, para ulama dan sufi telah merangkumnya dengan begitu indah dan mendalam. Tanda yang pertama adalah hatinya senantiasa hadir bersama Allah, dimanapun ia berada, dan dalam keadaan apapun ia. Ia tidak perlu lagi berusaha keras untuk mengingat Allah, karena mengingatnya sudah menjadi sifat alami hatinya, sama seperti air mengalir ke bawah atau matahari terbit dari timur. Ketika ia berbicara dengan orang lain, hatinya tidak lupa. Ketika ia sibuk dengan urusan dunia, batinnya tetap bersama Allah. Ketika ia sendirian di tempat yang sunyi, ia tidak merasa sepi, karena ia tahu bahwa Dia yang Maha Hadir selalu bersamanya. Tanda yang kedua adalah waktu terasa berjalan begitu cepat ketika ia menyendiri dengan Allah, dan ia tidak lagi sadar berapa banyak zikir yang telah ia ucapkan. Karena hatinya telah larut dalam menyebut namanya, bukan lagi menghitung jumlahnya. Ia tidak lagi terikat pada hitungan jari atau hitungan waktu, karena bagi dirinya yang terpenting bukanlah berapa kali ia menyebut, melainkan bahwa ia sedang menyebutnya, sedang bercakap-cakap dengannya, sedang merasakan kedekatannya. Syekh Ibnu Athaillah berkata, bukanlah tanda orang yang mencintaiku banyaknya zikirnya, melainkan banyaknya kehadirannya di hadiratku. Tanda yang ketiga adalah mudahnya air mata menetes dan lembutnya hati ketika mendengar nama Allah disebut. Hatinya menjadi begitu lembut, begitu peka, begitu mudah tergerak oleh kasih dan takut kepadanya. Ia tidak lagi menjadi orang yang keras hatinya, yang tidak tergerak oleh nasihat, yang tidak terharu ketika mendengar ayat-ayat Allah. Justru sebaliknya, sebutan nama Allah itu langsung meresap ke dalam kalbunya, menumbuhkan kasih, menumbuhkan kerinduan, menumbuhkan rasa malu dan takut kepadanya. Tanda yang keempat adalah, ia tidak lagi merasa perlu memperbanyak perkataan kosong, dan lebih menyukai kesunyian yang penuh dengan zikir hati, daripada keramaian yang melupakan Allah. Namun bukan berarti ia menjauhi manusia, justru ia semakin lembut akhlaknya, semakin murah hatinya, semakin penyayang terhadap sesama. Karena ketika hati seseorang telah penuh dengan kasih Allah, maka kasih itu meluap dan mengalir kepada makhluknya. Ia tidak lagi membedakan antara orang yang dicintai dan yang dibenci, karena ia melihat semuanya sebagai ciptaan Allah yang patut disayangi. Tanda yang kelima adalah ketenangan dalam menghadapi takdir Allah, dan kemudahan menerima segala ketentuannya dengan hati yang ridha. Ia tidak lagi banyak bertanya mengapa ini terjadi, atau mengapa itu terjadi, karena ia tahu bahwa yang Maha mengatur segala sesuatu itu Maha tahu dan Maha penyayang. Ia tidak lagi gelisah ketika ujian datang, tidak pula terlalu berlebihan ketika nikmat datang, karena hatinya telah melihat bahwa di balik segala peristiwa itu ada kasih Allah yang sedang bekerja, ada hikmah yang sedang disampaikan, ada pertolongan yang sedang datang. Dan tanda yang paling dalam dan paling tinggi darinya adalah rasa kerinduan yang terus-menerus kepadanya, dan rasa tidak cukup pernah menyebut namanya, walau seumur hidup ia melakukannya. Semakin ia menyebutnya, semakin ia merindu, semakin ia dekat kepadanya, semakin ia sadar betapa jauhnya dirinya dibandingkan dengan kebesarannya. Ia tidak pernah merasa sudah cukup, tidak pernah merasa sudah sampai, tidak pernah merasa sudah selesai. Justru di sanalah ia terus berjalan, terus tumbuh, terus mendekat, karena ia tahu bahwa samudra kasih Allah itu tidak ada tepinya, dan perjalanan menujunya itu tidak ada akhirnya. Itulah keutamaan dan tanda-tanda orang yang telah sampai pada peringkat zikir sir, zikir rahasia yang menjadi penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya, tanpa perantara, tanpa suara, tanpa saksi selain Allah semata. Bukanlah peringkat yang hanya milik orang-orang tertentu saja, melainkan peringkat yang terbuka bagi setiap hati yang mau berjuang membersihkan dirinya, yang mau terus berzikir dengan sabar dan tulus, hingga pada suatu hari, zikir itu bukan lagi pekerjaan yang ia lakukan, melainkan keadaan yang ia alami. Apakah engkau ingin menyimak bagian terakhir dari pembahasan ini, tentang renungan dan penutup yang menyentuh hati,
serta doa agar kita semua diberikan kemudahan untuk sampai pada peringkat zikir yang dicintai Allah ini. Tetaplah bersama saya, saudaraku, karena inilah saatnya kita merenungkan apa yang telah kita pelajari bersama. Renungan dan penutup, saudaraku yang dikasihi, betapa mulianya jalan yang baru saja kita lalui bersama. Ternyata Allah yang Maha Mengetahui rahasia itu tidak membutuhkan suara yang lantang, tidak membutuhkan gerak yang tampak, tidak pula membutuhkan keramaian orang yang melihat. Yang Dia cari hanyalah hati yang tulus, hati yang rindu, hati yang diam-diam menyebut namanya di tengah sunyi sanubari. Zikir sir adalah kasih yang tak terucap, adalah rindu yang tak bersuara, adalah pertemuan rahasia antara hamba dan penciptanya yang tidak ada satupun makhluk yang tahu, kecuali Dia yang maha hadir di setiap tempat. Maka mulai saat ini, cobalah sisihkan sejenak dari waktumu, walau hanya beberapa menit dalam sehari. Duduklah dalam kesunyian, tenangkanlah hatimu, dan biarkan nama Allah mengalir di dalam dadamu, tanpa suara, tanpa paksaan, tanpa terburu-buru. Biarlah Ia menjadi nafas batinmu, menjadi cahaya di dalam dadamu, menjadi teman di setiap kesendirianmu. Siapa tahu di antara sebutan-sebutan itu, ada satu sebutan yang justru menjadi penenang jiwamu, menjadi kunci pertolongannya, dan menjadi jalan menuju kasih-Nya yang paling dalam. Jangan lupa, saudaraku, tuliskanlah di kolom komentar apa yang paling menyentuh hatimu dari pembahasan ini, agar kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Berikanlah tanda suka pada video ini, dan bagikanlah kepada keluarga serta sahabat, agar kebaikan dan kelembutan zikir rahasia ini sampai juga ke hati mereka. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang hatinya senantiasa hidup dengan zikirnya, baik di waktu siang maupun malam, di waktu sendirian maupun bersama orang lain. Ya Allah, buka pintu hati kami, agar kami mampu merasakan kelembutan zikir rahasia lalu bergetar di dalam sanubari kami, tanpa suara namun penuh kasih, tanpa saksi namun selalu hadir di hadirat. Dekatkanlah kami kepadamu dengan kedekatan yang tidak terputus, dan terimalah zikir-zikir lembut kami ini sebagai tanda kerinduan kami kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.